Pemirsa, kebakaran melanda Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat malam ini. Kebakaran dilaporkan melanda asrama Mako Brimob. Petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Informasi terbaru yang kami terima, pemirsa, api sudah dapat dipadamkan dan dalam proses pendinginan. Kebakaran ini sempat menarik perhatian masyarakat yang melintas. Untuk sementara penyebab kebakaran belum diketahui karena belum ada konfirmasi dari pihak terkait dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, 3 rumah warga di kawasan padat penduduk Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara habis dilalap api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api muncul dari dapur salah satu rumah warga. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah di kawasan padat penduduk Kelurahan Pematang Pasir, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Minggu sore. Warga berupaya padamkan api dengan alat seadanya, namun api semakin membesar. Sementara warga lainnya mengevakuasi barang-barang mereka. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Menurut warga, api muncul dari dapur salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya. Untuk penyebab saat ini masih diselidiki oleh kepolisian. Sementara berapa rumah, Pak? Untuk korban material atau rumah itu ada 3, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kios ambruk terbawa longsor ke Sungai Citati di Pasar Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Longsor diduga akibat hujan deras yang terjadi sejak tadi malam. Inilah detik-detik 4 kios di Pasar Parung Kuda, Sukabumi yang ambruk ke Sungai Citati. Diduga bangunan kios longsor akibat hujan deras sejak malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sekitar sudah mengetahui tanda-tanda bangunan akan longsor. Sebuah kapal yang mengangkut puluhan wisatawan terbalik di sebuah danau di Desa Koto Mesjid, Kabupaten Kampar Riau. Seorang penumpang tewas tersangkut di kapal. Kapal motor Banawa Nusantara 58 terbalik di sekitar 1 km dari lokasi wisata Pulau Putih yang berada dalam kawasan wisata tepian Maligai, Kabupaten Kampar Riau. Kapal diduga terbalik akibat berbelok terlalu curam dan oleng ke kanan. Seorang penumpang tewas akibat tersangkut di kapal. Tidak ada manifest penumpang di kapal tersebut. Saat ini kapal induk rombongan. Kita beralih ke informasi. Densus 88 anti teror Mabes Polri yang menemukan sebuah bunker senjata milik tersangka teroris di Lampung. Bunker digunakan untuk merakit dan menyembunyikan senjata api. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menemukan sebuah bunker milik tersangka teroris Taufik Bulaga di Lampung Tengah, Lampung. Bunker berada di dalam rumah semi permanen yang telah ditinggali tersangka dan istri serta 5 anaknya selama 14 tahun. Di lokasi inilah tersangka merakit serta menyimpan senjata. Dari penangkapan tersangka 23 November lalu, polisi menyita sejumlah senjata api rakitan, senjata angin, senjata tajam, dan panah. Menurut polisi, Taufik Bulaga memiliki kemampuan merakit bom dengan daya ledak tinggi, merakit senjata api, dan mempunyai kemampuan militer. Setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata
rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Taufik Bulaga termasuk dalam 23 tersangka teroris Lampung yang telah dipindah penahanannya ke Makobrimob Kelapa II Depok. Taufik merupakan buronan pertama yang melarikan diri dari Poso pada 2007 silam hingga akhirnya menetap di Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 455 orang dalam aksi demo 18/12 Jumat lalu. Polisi memastikan ratusan pendemo yang ditangkap merupakan anggota FPI. Jumat 18 Desember 2020, masa berdemo menuntut pembebasan pimpinan FPI Rizik Syihab di Jakarta, meski aksi tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Dalam aksi 18/12 tersebut, polisi mengamankan 455 orang dari kelompok FPI. Dalam pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada kelompok lain yang terlibat dalam aksi 18/12 selain berasal dari FPI. Dari 455 orang yang ditangkap, 28 diantaranya reaktif COVID-19 dan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir yang sekarang ini, dan ini masih berkembang lagi, 155 ini yang sudah kita amankan. Akan kita lakukan juga 3T terhadap yang bersangkutan. 20 itu ada diamankan di 201, Batalion 201. Ya, di sana sudah siap petugas menggunakan APD, baik itu kedokteran Polda, juga dari Kodam maupun dari Dinkes Provinsi untuk melakukan pengecekan 3T. Dari 455 pendemo yang ditangkap, 7 diantaranya menjadi tersangka karena membawa senjata tajam dan ganja. Ketujuh orang tersebut ditangkap di wilayah Jakarta Utara, Tangerang, dan Depok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hadiah Natal terindah diterima warga Kampung Kufu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Papua dalam menyambut Natal 2020. Sebuah gereja didirikan oleh Satgas Yonif Mekanis Rider 413 Bremono bagi warga yang tinggal di tempat terpencil di perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini. Kedatangan Satgas Pamtas RI PNG, Unit Mekanis Rider 413 Bremoro disambut gembira warga Kampung Kufu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom. Selain dalam rangka menyambut hari Natal, Satgas ini juga akan meresmikan sebuah gereja. Gereja ini dibangun selama 2 bulan setelah patroli keamanan menemukan masyarakat Kampung Kufu di daerah terpencil ini. Keberadaan gereja memberikan rasa tenang untuk beribadah bagi 31 kepala keluarga. Sebelumnya, warga beribadah di bawah pohon pinang. Bapak setuju dan dari Satgas kasih berdiri gereja ini. Bapak sama-sama dengan masyarakat setuju baru Satgas campur tangan kita. Gereja ini permintaan siapa, Pak? Saya. Dari Bapak sendiri sama masyarakat? Ya. Selain membangun gereja, Satgas juga memberikan bantuan peralatan kesehatan dan obat-obatan, serta pengobatan gratis kepada warga. Dengan adanya bangunan gereja ini, masyarakat Papua di perbatasan, khususnya di wilayah Kampung Kufu ini, bisa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kampung Kufu berada sekitar 4 km dari perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini dan tertutup oleh lembaga hutan Papua. Kampung ini diketahui keberadaannya setelah Satgas Yonif MR 314 Bremoro patroli keamanan. Dari Kabupaten Kerom, Papua, tim liputan iNews melaporkan. Juventus menang telak 4-0 di kandang Parma dalam lanjutan Serie A. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.